renungkan kembali kebaikan Tuhan pada kita sepanjang hidup kita hidup, sepanjang hidup kita bernafas, semuanya adalah kasih karunia. Mari kita berdoa, kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Adil, Maha Sesama, Maha Kuasa. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, Engkau sertailah Roh Kudus Tuhan. Jamahlah kami Tuhan Bapa, pakailah kami Tuhan seperti yang Engkau mengenal Bapa. Tuhan, kami serahkan untuk apa yang akan memberikan firman
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Selamat datang. Salam kepada jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat gembira pada dapat bertemu kembali bersama dengan saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus melalui renungan pada pagi pada hari ini. Saya juga ingin mengucap syukur kepada Allah karena diberikan sebuah kesempatan yang begitu berharga, yang begitu indah untuk membuat renungan bersama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulakan renungan kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri untuk dengan doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman Engkau, dan kami minta Engkau sendiri mengaruniakan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat memahami segala tulisan-tulisan Kau, agar kami dapat memahami dan mengerti firman Kau Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Engkau sendiri yang memimpin kami, yang menyertai kami, agar kami dapat memahami segala firman Kau Tuhan. Kami berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah melihat salah satu nama Allah, yaitu nama Allah yang kelima yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Tuhan adalah Gembalaku. Nama panggilan yang diberikan Raja Daud kepada Allah kita. Raja Daud memberi nama panggilan ini kepada Allah karena Raja Daud telah menyaksikan dan dia ingin bersaksi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya. Raja Daud mengungkapkan kebaikan Allah, sebuah kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Sama seperti seorang penggembala yang mengembala kawanan domba-dombanya. Allah seperti gembala yang sentiasa mencukupi segala keperluan dombanya, melindungi dan menjaga kawanan dombanya, sehingga serangan binatang buas dan domba-dombanya tidak berasa takut ketika sedang memakan rumput atau kemana saja mereka pergi. Demikianlah Allah kita yang mencukupi segala keperluan Raja Daud, melindungi dan memeliharanya, dan menuntun setiap langkah-langkah Raja Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan nama Allah yang keenam, yaitu Jehovah Shalom, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yang bermaksud Tuhan itu keselamatan kita. Mari kita sama-sama membuka kitab kita yang dipetik dari Hakim-Hakim bab 6 ayat 24. Hakim-Hakim bab 6 ayat 24. Saya akan membaca dalam terjemahan Indonesia. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita biasa dengan perkataan shalom. Saya percaya di kalangan hampir atau seluruh jemaat biasa dengan perkataan shalom. Di mana apabila kita ke gereja atau kita ingin menyapa orang lain, kita akan berkata shalom. Perkataan shalom ini adalah berasal daripada bahasa Ibrani yang bermaksud Tuhan adalah keselamatan kita. Atau seperti yang kita ketahui, Tuhan adalah kedamaian kita. Hakim-Hakim bab 6, 24 menceritakan kisah Allah merencanakan karya penyelamatan
atas bangsa Israel daripada tangan musuhnya, yaitu orang Midian. Allah memanggil dan mengutus seorang pemuda, yaitu Gideon, anak kepada Yoas, untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel daripada genggaman orang Midian. Pada mulanya, Allah menyerahkan umat Israel ke tangan orang Midian sebagai suatu hukuman atas perbuatan jahat umat Israel di mata Tuhan. Pada waktu itu Allah menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian kerana umat Israel menyembah berhala. Oleh itu Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh, yaitu orang Midian. Selama 7 tahun umat Israel harus hidup menderita di bawah pemerintahan orang Midian. Setelah pertengkaran antara Allah dengan Gideon, dan Gideon melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, lalu Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamakan mezbah itu Tuhan adalah keselamatan kita. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Di mana kita dapat lihat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-24. Kita dapat melihat pertengkaran antara Allah dengan Gideon. Dan pada akhirnya Gideon dia mengaku bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat umat yang disayangi, umat yang dikasihi Allah, yaitu umat Israel, sering berdosa dan membuat jahat di mata Allah dan mendatangkan hukuman pada mereka. Oleh itu, mereka diserahkan ke tangan musuh, seperti pembuangan Yehuda dan Yerusalem ke kota Babel, seperti renungan kita yang beberapa hari yang lalu. Meskipun umat Israel sering berdosa dan diserahkan ke tangan musuh, namun Allah tidak pernah berhenti menyelamatkan mereka. Meskipun Allah sendiri yang menyerahkan mereka ke tangan musuh, tetapi Allah juga tidak pernah berhenti menyelamatkan mereka meskipun Dia yang menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuh sebagai hukuman kepada mereka. Allah yang kita sembah begitu mengasihi umat Israel. Apabila umat Israel melakukan kesalahan, mereka dihukum. Setelah dihukum, Allah menyelamatkan mereka. Dan inilah kasih Allah. Allah yang kita sembah begitu mengasihi umat Israel, sehingga Dia berkali-kali menyelamatkan umat Israel daripada tangan musuh, daripada penderitaan, daripada kesengsaraan. Demikian juga dengan kita, Allah yang sama, Allah yang mengasihi umat Israel dan menyelamatkan umat Israel. Begitu juga Allah begitu mengasihi kita. Dan Dia sanggup menyelamatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bagi Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Meskipun kami berdosa, melakukan pelanggaran di hadapan Engkau, Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami bersendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh ke dalam godaan iblis. Tetapi Engkau sebaliknya melalui kesusahan ini, melalui hukuman ini, kami dapat kembali kepada Allah. Dan kami sedar akan kesalahan kami. Kami sedar akan dosa yang telah kami lakukan. Semuanya ini hanya untuk keselamatan kami. Kami ingin mengucap syukur bagi Tuhan, karena Engkau menunjukkan kasih Engkau dengan cara yang begitu luar biasa.
dengan cara yang begitu indah. Kami mengucap syukur bagimu Tuhan dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.